Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa perbedaan liberalisme dan konservatisme. Dan di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama Ayu Lestari, yang kedua Kaila Rahima Adha, yang ketiga Kaila Lutfi Fadila, yang keempat Mutia Anjani, yang kelima Zara Ramadhani Yahya. Berikut adalah beberapa dialog beserta negara yang cenderung menerapkannya atau yang memiliki pengaruh besar dari dialog tersebut. Oke, baik. Yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Kaila Rahima Adha. Pertama, ada liberalisme. Banyak negara di dunia mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme, terutama negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Contoh, Amerika Serikat memiliki sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal yang mendukung kebebasan individu serta hak asasi manusia. Inggris, sistem pemerintahan parlementer yang menekankan pada kebebasan individu, hak suara rakyat, dan pasar bebas. Dan yang terakhir ada Kanada, kebijakan sosial liberal dengan perhatian pada kesetaraan hak dan keadilan sosial. 2. Konservatisme. Negara-negara yang memiliki nilai-nilai tradisional dan mempertahankan sistem sosial yang stabil seringkali dipengaruhi oleh ideologi konservatisme. Contoh, Inggris. Partai konservatif di Inggris menganut prinsip-prinsip konservatisme, termasuk penghargaan terhadap monarki, tradisi, dan otoritas. Polandia. Partai-partai konservatif seperti PiS, Law and Justice berfokus pada nilai-nilai tradisional Katolik dan nasionalisme. Amerika Serikat. Partai Republik secara umum mendukung kebijakan konservatif, terutama dalam hal moralitas, hukum, dan ketahanan sosial. Marxisme komunisme. Negara ideologi ini paling jelas diterapkan dalam negara-negara yang memiliki sistem sosialisme negara dan pemerintah berbasis partai tunggal. Contoh, Rusia, dahulu Uni Soviet, pemerintahan komunis yang diterapkan oleh Partai Komunis Uni Soviet dengan prinsip Marxisme-Leninisme, uang mengarah pada pemerintahan totaliter. Cina, meskipun ekonomi pasar bebas telah diperkenalkan, Partai Komunis Cina masih memegang kekuasaan penuh, dan ideologi komunis sangat mempengaruhi kebijakan dalam pemerintahan. Kuba, negara yang menerapkan Marxisme-Leninisme dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Komunis Kuba. 4. Fasisme. Negara fasisme paling jelas diterapkan pada masa Perang Dunia Kedua dan biasanya ditemukan di negara-negara yang memiliki pemerintahan otoriter dan nasionalis ekstrim. Contoh, Italia di bawah Benito Mussolini. Mussolini mengembangkan ideologi fasisme di Italia dengan penekanan pada nasionalisme dan kekuatan otoritarian. Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler, fasisme dengan dasar nasionalisme ekstrim dan pemujaan terhadap negara serta penggunaan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Spanyol di bawah Francisco Franco, rezim fasis di Spanyol yang bertahan dari 1939 hingga 1975. Perbandingan antara liberalisme dan marxisme. Kesimpulan yang pertama, liberalisme mendukung kebebasan individu, hak memiliki pribadi, dan ekonomi pasar bebas dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil melalui hak-hak asasi manusia dan pemerintahan demokratik. Marxisme atau komunisme berfokus pada penghapusan kelas sosial dan pemilikan pribadi serta menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui kontrol negara terhadap ekonomi dan kehidupan sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua ideologi memiliki pandangan
yang sangat berbeda dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan hak-hak individu. Masing-masing berusaha mencapai keadilan sosial dengan cara yang sangat berbeda. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan hasil perbedaan liberalisme dan Marxisme atau komunisme. Maaf jika ada salah atau perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.